المستعان على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jemaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, intinya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang disampaikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat ketenangan, kebahagiaan, terutama adalah kita berada dalam nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itu kita menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah juga malam ini setelah Ramadan, setelah Syawal, kita baru mulai kembali taklim kita. Memang Pak Adi kemarin ya kontak saya, kemarin kontak saya dari Syawal jadwal bisa seperti biasa malam Rabu, malam Rabu. Hanya tadi pas saya buka WA jam berapa? Agak sore ya, siang hampir sore lah. Oh iya. Saya pikir belum malam Rabu sekarang. Oh sudah ada foto saja ini terpampang. Jadi ya insya Allah saya usahakan walaupun dalam kondisi ada hal lain yang harus dikerjakan. Ya, doanya para jamaah juga. Kebetulan anak saya lagi sakit, ini sudah 1 minggu. Panas dan terlalu capek gitu ya. Laki-laki yang kecil tadi pagi juga di tes lab. Jadi saya juga baru pulang menjelang sore begitu pas buka WA. Insya Allah saya hadir sudah dijadwalkan gitu. Dan mudah-mudahan mungkin terlalu capek lah anaknya, banyak anak main itu. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. 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 Al-Fatihah. Nah untuk itu saya belum sempat juga talim kita sampai ayat berapa, surat berapa ini. Belum sempat buka juga tadi, belum sempat mutolaah sampai di mana ayat berapa. Ustaz hari juga saya tanya nggak tahu. Lupa. Nama suratnya Al-An'am, mana ayatnya ini? Surat Al-An'am ya. Surat lupa. Suratnya Al-An'am. Nah, sekitar 100. saya juga tadi belum mutolaah, jadi sampai di mana gitu kira-kira, jadi belum mutolaah kali akhir. 63 ya. Ya berarti insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan itu. Betul Pak, itu berapa? 63 yang mengenai Al-An'am. Allah mengatakan itu. Ya insya Allah ini ada sudah mana? Ya. Alhamdulillah, yang terpenting adalah kita sudah memulai taklim kita, meniatkan kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, sekaligus juga untuk menyempurnakan ibadah kita, karena ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya ya tidak akan diterima kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan, kalau tidak sesuai dengan ilmu dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu barangkali sekelumit pada malam ini kita mengupas di mana kita pada saat ini malam ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti bulan depan haji. Bulan haji. Sekarang masih bulan Dzulqa'dah. Tanggal 22. Tanggal berapa Dzulqa'dah? 22. 22. Hafal nih kalau 10. Tahun bulan Abid ya.
Bulan hafid ya, haji bulan hafid apa ya? Katanya apa? Hafid haji. Memang di kita ya kurang populer bulan Zulqa'dah. Populernya bulan hafid. Tapi bukan bulan kejepit, bukan. Ya artinya mungkin kejepitnya karena setelah lebaran, dua lebaran kan itu maksudnya. Bukan kejepit kayak kejepit pintu sakit, bukan. Nah jadi bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah ini seringkali saya sampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Maknanya bulan yang agung, yang mulia, sekaligus juga bulan disebut bulan hurum atau haram. Artinya pada bulan itu dilarang melakukan sesuatu yang melanggar, termasuk melakukan peperangan, termasuk juga tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kenapa demikian? Kalau melakukan ibadah, amal soleh, pahalanya berlipat. Juga sebaliknya, kalau melakukan dosa, kemaksiatan, juga balasannya berlipat. Itu yang dimaksud dengan bulan hurum ini. Maka sebagai orang-orang yang beriman harus memuliakan bulan itu. Nah, minha arba'atun hurum. Jadi ada 4. Yang pertama urutannya bulan Muharram. Yang kedua bulan Rajab. Kemudian sekarang bulan Zulqa'dah, dan keempat adalah bulan Zulhijjah. Itu yang dimaksud 4 bulan hurum yang agung, yang sangat mulia. Nah, barangkali kalau kemuliaan haji Zulqa'dah kita sudah hafal. Barangkali juga kemuliaan Muharram kita sudah tahu, sering kita bahas. Atau juga kemuliaan Rajab sering, karena kita sering memperingati bulan Rajab, Isra Mi'raj. Tapi terkadang bulan Zulqa'dah ini agak terlewatkan, terlupakan. Padahal sama posisinya, kedudukannya sama dengan 3 bulan tadi itu, bulan Zulqa'dah. Nah, tentu kenapa bulan Zulqa'dah ini termasuk kategori bulan hurum? Pasti ini ada sejarah, ada kejadian yang dialami oleh Nabi, ada kejadian yang dialami oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Kalau kita kupas dalam berbagai kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu paling tidak ada tiga peristiwa atau kejadian yang terjadi pada bulan Zulqa'dah ini. Yang pertama adalah adanya perang Bani Quraisyah. Nah, ini perang Quraisyah namanya. Perang Quraisyah ini sebetulnya tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah, pertemuan fisik antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang kafir, tidak terjadi itu. Nah, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sepulang satu hari dari Madinah, waktu tepatnya adalah waktu zuhur, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kata Jibril, apakah di bulan ini engkau sudah meletakkan senjatamu, sudah menyimpan senjatamu? Kata Jibril kepada Rasul. Kemudian Jibril melanjutkan dengan statement, kalau begitu wahai Rasul, kalau kami para malaikat sampai sekarang belum meletakkan senjata. Ini kata Jibril, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Nah, maka atas perintah Allah, aku
menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW, engkau pergi menuju kelompok atau Yahudi Quraizo. Jadi Quraizo ini adalah Bani Quraizo ini adalah salah satu Bani kelompok Yahudi keturunan Quraizo. Jadi Bani Quraizo, jadi Yahudi dari keturunan Quraizo yang selalu menghalang-halangi dakwah syiarnya Rasulullah SAW. Kata Jibril, engkau pergi ke sana, berangkat ke sana, kepung mereka, akan aku bantu engkau dengan para sahabatmu. Aku berada di barisan paling depan. Nah, jadi ini Jibril, malaikat Jibril membantu Rasulullah dan para sahabatnya berada di paling depan. Jadi coba bayangkan kalau perjalanannya, tugasnya, misinya dipimpin oleh malaikat Jibril, jadi berada paling depan. Tapi kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bisa jadi malaikat Jibril ini berubah menjadi wujud lain, kan gitu, baik prajurit lain dan sebagainya. Nah inilah salah satu mengapa syiar dan dakwahnya Rasulullah SAW selalu berhasil. Walaupun sedikit ketika menghadapi musuh, tapi bisa menang karena ya itu dibantu oleh pasukan langit, oleh malaikat Jibril. Baik, kalau begitu Rasul berangkat ke sana, ke Bani Quraizo. Mereka Bani Quraizo itu sudah membuat benteng-benteng pertahanan di bukit-bukit. Mereka buat benteng-benteng pertahanan. Kamu menghadap ke sana. Akhirnya berangkat ke saat itu juga. Setelah sholat zuhur, Rasulullah dan para sahabat berangkat. Berangkat menuju Bani Quraizo. Karena Bani Quraizo ini termasuk Bani yang selalu melawan, gitu, selalu melakukan pertentangan keras terhadap Rasulullah SAW, selalu menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Akan aku bantu, kata malaikat Jibril, kami para malaikat akan membantu berada di garis terdepan melindungi. Nah, akhirnya setelah sampai ke Bani Quraizo, berada di bukit-bukit, mereka banyak benteng-benteng pertahanan, tetapi tidak terjadi pertemuan fisik, tidak terjadi adu pedang, begitu, tidak terjadi itu. Pasukan Rasulullah hanya mengepung mereka, dikepung sampai selama kurang lebih 25 hari. Namanya orang dikepung sampai berhari-hari, mentalnya kalah dong. Dikepung 25 hari, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa cari makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Bani Quraizo ini sudah kalah mentalnya, dan akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Nah itulah disebut dengan perang Bani Quraizo. Artinya maksud perang di sini adalah menundukkan Bani Quraizo sampai yang ada pada saat itu tunduk beriman kepada Rasulullah SAW. Nah itu terjadi atas ajakan malaikat Jibril atas perintah Allah, dan itu di bulan Zulqa'dah. Nah ini sejarahnya, bulan Zulqa'dah. Lalu ada lagi selain perang Quraizo, selain perang Quraizo, ada juga di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah ini yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau Suluh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir, di mana Rasulullah SAW selama kurang lebih 6 tahun tidak bisa ibadah haji, tidak bisa umroh, tidak bisa ke Mekah, tidak bisa ibadah di sana selama kurang lebih 6 tahun. Akhirnya Rasulullah membangun kekuatan di Madinah, kemudian membangun kekuatan, pasukan sudah banyak, orang-orang yang beriman sudah banyak, membuat strategi, datang kerinduan Rasulullah beserta para sahabatnya untuk berkunjung ke Baitullah, untuk melakukan umroh dan ibadah haji. Nah, ini kan waktunya tepat nih, bulan Zulqa'dah, besok sudah ibadah haji. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, siapa saja yang siap untuk melaksanakan umroh dan haji pada tahun ini.
Jadi kira-kira siapkan seluruh apa? Makanan, perbekalan disiapkan, tapi tidak boleh bawa senjata. Nah, jadi kurang lebih sekitar 1.400 jamaah sahabat Rasulullah yang siap akan berangkat menuju ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Karena sudah 6 tahun mereka tidak bisa dihalang-halangi, di perjalanan dihalang-halangi, di tempat juga dihalang-halangi oleh orang-orang kafir. Nah, ini terjadinya pada tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah berangkat. 1.400 ini bukan jumlah sedikit. Kalau dulu pasti banyak. Kalau sekarang mungkin perbandingannya puluhan ribu pasukan tentara. Kalau dulu 1.400 itu sudah luar biasa banyak. Akhirnya sesampainya di Mekah, ini orang-orang kafir beli setan. Mereka takut. Mereka takut jangan-jangan Rasulullah akan membalas. Karena kenapa? Karena mereka sudah menyatakan Rasulullah ini sudah sangat kuat. Pasukan perangnya sudah banyak, sahabatnya sudah banyak, orang yang beriman sudah banyak. Mereka takut. Akhirnya para pemimpin dari bani-bani yang ada di sekitar Baitullah Mekah Al-Mukarramah menghadap kepada Rasulullah SAW, menghadap karena takut diserang. Padahal kata Rasul, kami datang ke sini, kerinduan kami tidak bawa senjata. Kami hanya ingin melaksanakan umroh dan haji. Nah, maka disitulah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Artinya apa isinya? Di mana perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah kesepahaman, komitmen yang dibangun bersama, satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Antara mukmin dengan kafir tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghalang-halangi ibadah di antara keduanya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh permusuhan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ya zalim bisa saja mukmin dia zalim, bisa saja kafir juga zalim. Jadi kata Rasul, yang jadi musuh bersama kita adalah orang-orang yang zalim. Kafir bukan lagi musuh karena sudah bersahabat, mereka melindungi Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan umroh dan haji. Itu terjadi pada tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah. Nah, ini salah satu sejarah peristiwa penting mengapa Dzulqa'dah ini bulan yang begitu agung. Bulan yang menghantarkan kepada bulan haji. Jadi bulan sekarang ini sudah siap. Ya kita juga sudah banyak yang berangkat kan di sana. Tapi kan kalau dulu apalagi persiapannya lebih panjang, lebih lama, perjalanannya lebih lama sehingga persiapannya pun lebih lama panjang. Makanya Rasulullah datang ke Baitullah ke Mekah itu pada awal-awal bulan Dzulqa'dah. Bukan untuk perang tetapi untuk umroh yang kemudian di sana melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir. Jadi hidup rukun dan damai. Nah itu yang kedua. Nah setelah di bulan Dzulqa'dah ini, menurut satu riwayat, bahkan Rasulullah tidak hanya sekali umroh. Rasulullah umrohnya sampai 4 kali. Jadi pada bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah umroh sampai 4 kali. Jadi luar biasa. Dalam satu bulan Dzulqa'dah menjelang haji, Rasulullah melaksanakan umroh sampai 4 kali. Makanya banyak juga nih kemarin sebelum terakhir tanggal berapa gitu ya, banyak yang melaksanakan umroh gitu. Ya, kalau tidak dibatasi itu paling banyak, terutama dari Indonesia paling banyak melaksanakan umroh karena ini bertafa'ul mengikuti jejak Rasulullah SAW. Umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Tapi tentu yang tidak akan ibadah haji di tahun ini juga gitu ya. Yang tidak ibadah haji di tahun ini berarti umrohnya di bulan Dzulqa'dah, itu mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya teman-teman kita semua amin ya Rabbal. Nah itu diantara
kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa pada bulan Dzulqa'dah, sehingga bulan Dzulqa'dah ini disebut dikategorikan sebagai bulan yang hurum, bulan yang mulia. Lalu bagaimana? Apa amalan kita menghadapi bulan Dzulqa'dah ini? Sebenarnya hampir sama dengan amalan-amalan yang lain di bulan Rajab, di bulan Haji, yaitu pertama dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Ibadah puasanya sekarang udah lewat, tapi masih ada waktu, bisa juga Senin Kamisnya bisa. Kalau pertengahan bulan sudah kelewat, ya berarti tinggal Senin Kamisnya aja berarti. Senin Kamis jadi Senin puasa sunnah Senin dan Kamisnya sebagaimana Rasulullah lakukan itu dapat, sekali juga diniatkan puasa di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama puasa. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak aksirul zikr, memperbanyak zikir, meningkatkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau orang-orang yang gemar berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati akan menjadi tenang, hati menjadi tentram karena zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan zikirnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah pagi, siang, sore, petang, malam, kapan saja, di mana saja. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kapan saja, di mana saja. Ada satu riwayat yang mengatakan zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah ba'da tilawatil Quran, yakni la ilaha illallah, dan lebih utama lagi adalah zikir dan doa yang dipanjatkan duburo sholatil maktubah, setelah sholat fardu. Nah, itu lebih utama lagi. Maka kata Rasulullah, pernah diceritakan ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, saya bukan orang kaya yang bisa memberikan harta sedekah yang banyak. Ya Rasul, saya bukan prajurit yang bisa ikut berperang sehingga bisa berjihad. Jadi saya biasa-biasa saja, kira-kira begitu. Saya biasa-biasa saja. Lalu apa agar saya memperoleh amalan yang besar, yang luar biasa, seperti orang-orang yang bisa menyumbangkan harta dengan banyak di jalan Allah tadi, seperti orang yang bisa berjihad di jalan Allah? Kata Rasul, engkau baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali, ba'duburi sholatul maktubah, setelah sholat fardu. Jadi itu perjuangan yang berat memang. Jadi zikir ba'da sholat fardu itu memang perjuangan yang berat. Tapi kalau diamalkan ternyata ganjarannya, pahalanya besar juga, sama besarnya dengan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kata Nabi. Nah, maka para ulama, Imam Syafi'i termasuk menyatakan bahwa disunnahkan zikir pada sholat ini antur fa'asau, untuk mengeraskan suara. Jadi mengeraskan itu terdengar suara kita dalam berzikir itu. Apalagi kan hikmahnya banyak. Zikir dengan suara yang dipimpin imam, dengan suara bukan suara keras, teriak-teriak, tapi suara yang terdengar oleh jamaah. Terdengar oleh jamaah sehingga jamaah bisa mengikuti. Ada anak-anak di situ, sekaligus juga memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi sunnahnya itu adalah zikir pada sholat dengan birok isaud, dengan mengeraskan suara. Jadi tidak diam tunduk, tidak bersuara gitu. Jadi itu sunnahnya adalah dengan dia bersuara. Itu sangat dianjurkan oleh para
ulama kita termasuk Imam Syafi'i. Jadi sunnah banyak keutamaan. Kalau kita melaksanakan bacanya itu dengan birokis saud, dengan suara yang terdengar, ya, jadi tidak dalam hati ya, dengan suara terdengar, itu banyak manfaatnya. Kalau lisan kita mengucapkan apapun, itu akan diikuti oleh hati, dan